Salam dalam kasih Yesus Kristus bagi kita sekalian. Kembali lagi kita berjumpa melalui siaran Tabura Injil Klasik Siapen Selatan. Kita terus hendak disapa melalui kebenaran firman Tuhan. Untuk itu saya mengajak kita sekalian bersatu di dalam doa, meminta pertolongan Tuhan untuk kita dapat membaca, merenungkan dan hendak melakukan bagian firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, kami berterima kasih karena firman-Mu terus menuntun kami, sehingga kami terus dipanggil untuk hidup berpadanan dengan kebenaran firman. Di saat ini kami hendak membaca dan merenungkan bagian firman. Kami percaya bahwa Tuhan dengan kuasa Roh Kudus akan menolong dan memampukan kami. Ketika kami membaca, bahkan merenungkan dan hendak melakukan di dalam pertolongan kuasa Roh-Mu yang kudus. Berilah hikmat menolong kami ya Tuhan, supaya apa yang kami baca dan renungkan, kami benar-benar pahami, bukan dengan kekuatan dan kemampuan kami sendiri, tetapi berdasarkan pertolongan kuasa Roh Allah yang kudus. Inilah kami ya Tuhan dengan segala keberadaan hidup kami. Bersabdalah kepada kami, karena kami telah sedia untuk membaca dan merenungkan serta melaksanakan apa yang menjadi perintah, ketetapan dan aturan-Mu, tapi juga menjadi larangan untuk kami boleh berkaca dan bercermin di dalam kebenaran firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pemirsa Tabura Injil di mana saja berada, kita hendak membaca bagian firman Tuhan di dalam Injil Matius. Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-7 yang berbunyi demikian. Hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Demikian firman Tuhan bagi kita sekalian. Yang dikatakan berbahagia adalah kita sekalian, Bapak Ibu Saudara, pemirsa di mana saja berada, yang membaca firman Tuhan, tapi juga melakukannya di dalam kehidupan setiap hari. Kita dituntun oleh tema yang berbunyi demikian, menanti jawaban Tuhan. Pemirsa yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang kita baca dalam Injil Matius pasalnya yang ke-7, secara keseluruhan pasal 5 dan pasalnya yang ke-7, ini berbicara tentang khotbah Yesus di bukit. Yesus memberikan ciri-ciri kehidupan manusia yang harus boleh berpadanan dengan kebenaran firman-Nya. Dan kalau kita membaca bagian firman Tuhan, sebelum pembacaan kita di dalam kitab Injil Matius pasalnya yang ke-7 ayat 7, kita bisa menemukan di dalam pasal 5 dan pasal 7, pasal 5 sampai 7 yang berbicara tentang khotbah Yesus di bukit, dan didahului dengan pasal 6 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-15 yang berbicara tentang hal berdoa. Yesus mengajarkan kita, baik para murid dan kita sekalian pada masa sekarang, bagaimana berdoa yang benar. Berdoa yang benar diperintahkan bagaimana kita masuk ke dalam kamar, mengunci pintu, dan menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Kita tidak boleh berlaku seperti orang munafik, dalam pengertian bahwa mereka ingin diketahui banyak orang, berdiri di tikungan jalan dan menyampaikan doa dan ingin diketahui oleh banyak orang. Ini sesuatu yang membawa kita ada di dalam sedikit perbedaan
bagaimana berdoa yang benar seperti apa yang disampaikan di dalam pembacaan kita. Lalu di dalam pembacaan kita di hari ini, di saat ini, kita dituntun untuk bisa mengerti dan memahami tentang hal pengabulan doa. Setelah kita diajar oleh Tuhan hal berdoa, doa Bapa kami sampai dengan pasalnya yang kita baca saat ini, pasal 7 ayat 7, berbicara tentang hal pengabulan doa. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, doa adalah napas hidup setiap orang percaya. Selayaknya kita sekalian yang selalu menghirup udara. Kita selalu membutuhkan udara untuk bisa bernapas dan juga bisa memberikan kehidupan. Hal yang sama pula, doa itu adalah napas kehidupan. Tapi juga doa itu adalah sarana untuk bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita mampu menyampaikan isi hati kita, permohonan kita, keluhan, pergumulan, tantangan, segala hal yang kita sampaikan. Oleh sebab itu, doa itu merupakan napas hidup yang secara langsung harus terjadi terus-menerus dalam kehidupan kita. Itu berarti ada pertanyaan, mengapa kita harus berdoa? Kita harus berdoa karena ini perintah Tuhan. Kita harus berdoa dan kita harus menyampaikan segala yang kita inginkan kepada Tuhan. Dan di dalam doa, bahkan mengapa kita harus berdoa, ini sebuah perintah Allah menghendaki. Yesus menghendaki para murid harus berdoa, tapi juga kita pada masa sekarang. Kita harus berdoa dan kita harus memakai sarana doa ini untuk berbicara dengan Tuhan. Dan kita harus berdoa karena kita bisa mendapat solusi, kita bisa mendapat jawaban bahkan segala hal yang hendak kita sampaikan. Tapi juga kita harus berdoa supaya kita dimampukan berhadapan dengan segala situasi kondisi yang ada. Ketika kita berdoa, Allah memberikan janjinya bahwa Dia akan menjawab pengabulan doa itu dalam setiap kehidupan kita. Tetapi kita juga harus mengerti dan pahami bagaimana cara untuk menantikan jawaban doa itu. Bagaimana cara kita menantikan jawaban doa? Kita harus pahami dalam pembacaan kita di hari ini atau saat ini, Injil Matius mengajarkan kepada kita bahwa kita harus meminta. Mintalah, maka akan diberikan. Carilah, maka akan mendapat atau kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, ini cara untuk kita dapat menantikan jawaban doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Apakah sebatas kita memohon saat itu, lalu berakhirlah semua penantian kita, ataukah seperti apa? Kita dihimbau, kita diajak oleh Yesus untuk harus melakukan apa yang disebut dengan minta, cari, dan ketok itu terus-menerus dengan penuh kesungguhan, dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan memberikan apa yang kita gumuli, kita doakan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, umat Tuhan yang diberkati, kita harus menyadari bahwa kita adalah pendoa. Sedangkan Allah di dalam Yesus adalah penjawab doa itu. Oleh sebab itu, dua perbedaan posisi kita menyadarkan kita bahwa kita ada pada posisi pendoa. Kita hanya mampu menyampaikan, tetapi dengan kesungguhan. Lalu kita juga harus menyadari, kita tidak bisa mengintervensi Tuhan, atau kita tidak bisa mengikuti keinginan kita, lalu Yesus juga harus mengikuti kemauan kita. Tapi sebaiknya dan yang sebenarnya kita harus terus mencari dan juga terus harus mengetuk pintu hati Tuhan, supaya Tuhan yang adalah jawaban kehidupan kita yang akan memberikan apa yang kita inginkan. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, maka kita sementara ada dalam pergumulan dunia. Virus corona atau pandemi yang sementara kita masih hadapi. Kita semua sekarang orang percaya sedang berdoa dan terus berdoa. Dan kita tidak tahu kapan bagian ini, pergumulan dunia ini akan berakhir. Tetapi tugas kita dalam menanti jawaban doa-doa kita adalah dengan terus meminta, mencari, dan terus mengetok.
karena kita hanya sebatas dalam menyampaikan apa yang harus kita sampaikan. Maka belajar dari pembacaan kita di saat ini, Injil Matius mau menyampaikan kepada kita bahwa Yesus mengajarkan banyak hal tentang kehidupan kita manusia dan secara khusus dalam hal pengabulan doa. Memang sesuatu yang sangat membosankan kalau kita menantikan jawaban. Kita kadang ada di dalam keraguan, ketidakpastian, bahkan kadang kita mengeluh, kapan jawaban Tuhan itu datang di dalam setiap permohonan kita. Apakah Tuhan tidak mendengar permohonan kita? Bahkan hampir-hampir kita salahkan Tuhan. Ketika kita ada dalam proses menantikan jawaban Tuhan dalam doa kita, kita kadang melakukan keinginan kita. Kita mengambil keputusan yang salah, kita mencari solusi yang menurut kita adalah baik dan benar. Padahal di sisi lain, kita diingatkan di dalam pembacaan kita bahwa kita harus meminta, bahkan mencari dan mengetok pintu hati daripada Tuhan, supaya Tuhan dapat melihat kehidupan kita. Maka ibu bapa, saudara-saudara pemirsa di mana saja berada, mari kita terus mau mengikuti apa yang Yesus sampaikan. Sekalipun banyak permohonan yang sudah Tuhan jawab kepada kita dalam setiap permohonan kita, tapi juga masih banyak hal yang harus kita minta dan kita harus cari dan ketok. Karena kehidupan kita tanpa doa sesuatu yang tidak akan menjadi sia-sia kalau kita tidak ada dalam bagian itu. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, kita diajak oleh Tuhan di dalam pengajarannya melalui pembacaan kita di saat ini. Hal pengabulan doa adalah kewenangan Tuhan. Kita hanya sebatas sebagai pendoa. Kita mampu menyampaikan apa yang kita mau sampaikan. Kita tidak dibatasi oleh siapapun. Karena ketika kita berbicara dengan Tuhan, kita mampu mencurahkan isi hati kita. Kita diingatkan bahwa pembacaan ini adalah perintah Tuhan untuk selalu berdoa, tapi juga adalah janji bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik. Karena secara keseluruhan dalam pasal 7 ayat 7 sampai 11, tidak mungkin seorang anak meminta roti dan orang tuanya memberikan batu. Tidak mungkin seorang anak meminta ikan lalu orang tuanya memberikan ular. Apalagi Yesus yang kita sapa sebagai Tuhan dan Juru Selamat pasti akan menolong dan mengasihi kita. Oleh sebab itu mari kita nyatakan bahwa kita terus akan berdoa. Dan doa itu adalah napas hidup, doa itu adalah sarana yang membuat kita mampu mencurahkan segala kehidupan kita di hadapan Tuhan. Banyak pergumulan, banyak persoalan, tapi juga banyak harapan yang harus kita capai. Dengan apa kita bisa mendapat bagian itu? Dengan terus berdoa dan menantikan jawaban doa dengan terus datang kepada Tuhan. Saya mengajak kita semua terus berdoa, secara khusus dalam pergumulan virus corona ini. Kita tidak tahu kapan berakhir, tapi bersama dengan Tuhan, kita pastikan bahwa Tuhan akan menjawab setiap permohonan kita. Bahkan persoalan, pergumulan, tantangan, kita semua sebagai orang-orang percaya. Kiranya kita semua yang terpanggil sebagai orang-orang percaya, tidak hanya mau didoakan, tapi belajar untuk berdoa secara pribadi. Bahkan di dalam keluarga, kita terus membangun mesbah doa, supaya segala yang kita inginkan, segala yang kita gumuli, Tuhan akan menjawab menurut waktu dan anugerahnya. Kiranya kuasa Roh Allah yang kudus, Roh penolong, akan memampukan kita sekalian sebagai orang-orang percaya, sebagai umat Tuhan yang sudah didoakan dan selalu menerima jawaban doa. Kita terus berdoa supaya ketika kita mendengar firman Tuhan, kita tidak menjadi pendengar saja, tapi kita mampu menjadi pelaku firman di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kita mampu diberkati, kita juga mampu memberkati orang lain. Karena kuasa Yesus, dengan pertolongannya kita dapat bertemu dengan Dia di dalam setiap doa kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya, dan kita terus menjadi pendoa, dan kita pahami bahwa penjawab doa kita adalah Allah di dalam Yesus Kristus bagi kita sekalian. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Pemirsa, demikian firman Tuhan yang telah kita dengar bersama melalui siaran Tabura Injil Klasis Yapen Selatan.
ikuti terus pemberitaan firman Tuhan setiap saat, sehingga kita terus diberkati dan kita menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.